Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rois Al-Mukhlis, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Mataram semester 3 kelas C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari bacaan saya terkait beberapa jurnal yang berisikan tentang konsep makom dan konsep ahwal menurut Abu Nasr As-Sarraj, salah satu tokoh terkemuka dalam dunia tasawuf. Mengapa saya mengambil materi ini? Ini karena materi ini merupakan salah satu submateri yang telah saya sampaikan pada video pertama saya yang menjelaskan tentang tasawuf seperti itu. Baik, kita langsung saja kepada apa sih isi dari 10 jurnal yang saya baca ini. Oke, jadi jurnal yang saya baca itu berkaitan tentang bagaimana Abu Nasr As-Sarraj ingin memberikan solusi terhadap masalah-masalah atau problematika-problematika dunia modern yang dialami oleh masyarakat pada era sekarang ini. Jadi di sini Abu Nasr As-Sarraj ingin memberikan solusi terhadap masalah tersebut dengan menggunakan konsep makom dan konsep ahwal yang ada pada ilmu tasawuf. Oke, pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana konsep makom dan konsep ahwal menurut Abu Nasr As-Sarraj. Menurut Abu Nasr As-Sarraj, makom dalam ilmu tasawuf itu memiliki 7 tingkatan. Jadi makom itu memiliki 7 tingkatan yang dimana tingkatan ini bersifat hierarki atau bersifat step by step, yang dimana harus dijalankan dari yang paling bawah dulu baru nanti yang ke paling atas, atau di dalam dunia fikih kita kenal dengan istilah tartib, berurutan gitu. Jadi yang pertama, makom yang pertama adalah taubat. Taubat adalah dimana seorang hamba itu menyesali perbuatan dosa atau perbuatan salahnya, meminta ampun kepada Allah dan konsisten untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi makom yang pertama adalah taubat. Kemudian makom yang kedua setelah taubat itu ada waro'. Waro' ini adalah bagaimana seorang hamba itu bersikap hati-hati terhadap perkara syubhat, perkara-perkara duniawi yang masih belum jelas kehalalan atau keharamannya, itu waro'. Kemudian yang ketiga setelah waro' itu ada tingkatan zuhud. Zuhud ini adalah posisi di mana seorang hamba itu tidak cenderung kepada urusan dunia. Maksudnya itu, yang dimaksud tidak cenderung di sini bukan berarti seorang hamba itu tidak peduli sama sekali terhadap urusan dunia, bukan seperti itu. Seorang hamba itu tetap melakukan perkara dunia alias kebutuhan-kebutuhannya di dunia dan kewajiban-kewajibannya di dunia, tetapi ia tidak menganggap hal itu sebagai tujuan utama. Tetap menganggap tujuan utama hidupnya adalah akhirat, akan tetapi tidak melupakan kewajibannya di dunia, seperti itu. Kemudian setelah makom zuhud ada makom fakir. Fakir ini adalah posisi di mana seorang hamba itu sadar bahwa dirinya itu kurang, sadar bahwa dirinya ini di dalam dunia tidak memiliki apa-apa, tidak ada harta sedikit pun yang ia punya, karena ia tahu bahwa semuanya adalah milik Allah, hanya Allah yang maha kaya. Itu yang dimaksud dengan makom fakir. Kemudian makom yang kelima adalah sabar. Sabar adalah bagaimana seorang hamba itu tetap bersikap netral, tetap bersikap stabil terhadap semua cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak memberontak dan tidak mengeluh. Itu yang dimaksud dengan sabar. Kemudian makom yang keenam adalah makom tawakal. Tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tapi yang dimaksud tawakal di sini bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukan tawakal tanpa usaha, akan tetapi seorang hamba tetap melakukan usaha semampunya dan menyerahkan keputusan kedepannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba itu yang berikhtiar dan Allah lah yang menentukan. Itu yang dimaksud dengan sifat tawakal. Kemudian makom yang terakhir adalah makom ridho. Makom ridho ini adalah posisi di mana seorang hamba itu rela terhadap semua takdir dan semua ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Baik ketetapan tersebut bersifat baik ketetapan tersebut menyenangkan untuknya atau menyakitkan untuknya, dia tetap bersikap rela. Itu ridho. Kemudian
konsep ahwal yang diberikan oleh Abu Nasr As-Sarraj, menurut beliau ada 9 ahwal, yaitu muraqabah, mahabbah, khauf, roja, syauq, uns, tumakninah, musyahadah, dan yakin. Ada 9. Yang pertama muraqabah. Muraqabah ini adalah kondisi di mana seseorang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum itu yang dimaksud ahwal di sini, kalau tadi tawakal itu kan adalah proses amaliyah. Sementara kalau ahwal ini bukan proses lagi, tapi ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada seorang sufi ketika ia sudah melewati 7 proses makom tadi. Yang pertama muraqabah, kemudian yang kedua mahabbah. Mahabbah itu adalah kondisi di mana seorang hamba merasa cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dipraktekkan dalam kisah yang sangat masyhur oleh salah satu tokoh terkemuka wanita dalam Islam, yakni Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian ahwal yang ketiga adalah khauf. Khauf adalah kondisi di mana seorang itu merasa sangat takut terhadap Allah, sangat takut terhadap murka Allah. Kemudian yang keempat adalah roja. Roja adalah kondisi di mana seseorang itu selalu merasa berharap kepada Allah, selalu berharap akan kerelaan Allah, selalu berharap akan keridhaan Allah, seperti itu. Kemudian yang ahwal yang kelima adalah syauq. Syauq adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat rindu kepada Allah, sangat rindu untuk bertemu dengan Allah. Kemudian yang keenam adalah uns. Uns ini adalah ketika seorang hamba itu merasa sangat akrab, merasa sangat intim, merasa sangat akrab, merasa sangat nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahwal yang ketujuh adalah tumakninah. Tumakninah ini adalah kondisi di mana hati seorang hamba tersebut merasa sangat tenang akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahwal yang kedelapan yakni musyahadah. Musyahadah adalah kondisi di mana seseorang dengan hatinya itu bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah. Itu musyahadah. Kemudian ahwal yang terakhir, yang kesembilan adalah yakin. Yakin adalah posisi di mana seorang hamba itu tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap kebesaran dan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu konsep makom dan konsep ahwal yang dipaparkan oleh Abu Nasr As-Sarraj. Kemudian, akar permasalahan pada dunia modern yang ingin ditinjau oleh Abu Nasr As-Sarraj seperti pertama, adanya krisis makna dan krisis spiritualitas, di mana pada era modern sekarang seseorang atau masyarakat sering kehilangan makna hidup, apa arti sebenarnya dari hidup, dan dengan kondisi pada era sekarang itu seringkali menjauhkan manusia dari keadaan atau aktivitas-aktivitas spiritual atau jauh dari agama bahasanya. Sehingga dengan adanya krisis makna dan spiritualitas ini seringkali membuat masyarakat itu merasa cemas, merasa anxiety, merasa depresi, dan merasa bosan karena tidak tahu makna hidup sesungguhnya itu apa. Kemudian yang kedua, akar permasalahan pada dunia modern yang kedua adalah maraknya budaya konsumerisme dan budaya materialisme. Jadi pada era sekarang itu sudah masyarakat condong-condong melakukan kegiatan-kegiatan konsumerisme secara masif, membeli ini itu walaupun sebenarnya itu tidak terlalu penting untuknya, tapi tetap dibeli. Seringkali ini disebabkan oleh kebutuhan gengsi. Kemudian juga materialisme di mana seorang itu dia akan merasa bahagia kalau dia memiliki banyak harta, dia akan bahagia kalau dia memiliki banyak barang mewah, banyak barang bagus. Itu materialisme, yang dimana anggapan-anggapan seperti ini itu menimbulkan beberapa hal-hal negatif seperti hidup hedonis, hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berfoya-foya, mengeluarkan uang secara berlebihan. Kemudian juga akan mengakibatkan workaholic atau gila kerja. Karena ingin mendapatkan uang yang banyak, dia menjadi gila kerja agar bagaimana bosnya memberikan gaji yang lebih baik untuk dia. Padahal yang berlebih-lebihan dalam Islam itu dilarang, walaupun itu perkara baik. Kemudian juga dengan adanya materialisme seperti ini, seringkali seseorang itu menumpuk-numpuk hutang
karena kebutuhan untuk membeli barang-barang mewah tidak terpenuhi, dia terpaksa mencari hutang ke sana kemari, dan ini adalah dampak negatifnya. Kemudian juga yang ketiga dalam akar permasalahan dunia modern, yaitu adalah hilangnya rasa kontrol dan keamanan. Pada era sekarang ini, manusia atau masyarakat itu sering berkompetisi dalam segala hal, entah itu dalam dunia pendidikan, ingin menjadi yang terbaik, ingin mendapatkan pekerjaan yang paling bagus, ingin mendapatkan hidup yang paling mewah. Sehingga dengan adanya anggapan-anggapan seperti itu, ini akan menyebabkan orang itu akan stres jika tidak mencapai kondisi-kondisi semacam itu. Orang-orang akan menjadi khawatir terhadap masa depan mereka. Dia akan takut masa depannya menjadi buruk lah, inilah, sehingga itu menimbulkan kewaswasan dalam hati mereka. Dan juga pada era modern ini terjadi banjir informasi yang meluap-meluap, terutama di era digitalisasi, di era media sosial di zaman sekarang. Banyak informasi-informasi yang disebarkan melalui media sosial dan diterima begitu saja oleh pengguna media sosial tanpa ada filtrasi apakah berita itu benar atau tidak. Dan seringkali hal ini menjadi akar masalah dari permasalahan digital, sering memicu kericuhan dalam hubungan dalam dunia maya seperti itu. Dan juga adanya kriminalitas, dalam semaraknya kriminalitas pada era modern sekarang ini. Lagi-lagi sebab terjadinya banyak kriminalitas itu adalah karena masyarakat sering menganggap harta adalah segala-galanya, sehingga jika tidak ada harta, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, seperti itu. Nah, dengan sekian banyak permasalahan-permasalahan yang ada pada dunia modern sekarang, Abu Nasr As-Sarraj menawarkan solusi terhadap masalah-masalah tersebut dengan menggunakan konsep makom dan ahwal. Seperti apa solusinya? Abu Nasr As-Sarraj menawarkan dengan sifat waro, manusia akan meminimalisir atau akan lebih sedikit terjadinya informasi massal. Artinya dengan sifat waro kita dapat memfilter informasi-informasi dari media sosial yang ada, karena waro mengajarkan agar bersikap hati-hati terhadap perkara subhat, seperti itu. Kemudian juga dengan zuhud dan fakir. Dengan bersikap zuhud dan fakir ini bisa menjadi antitesis terhadap kehidupan materialisme, di mana dalam materialisme orang-orang menempatkan berlomba-lomba mencari harta kekayaan. Maka dengan bersifat zuhud dan fakir, otomatis orang hamba merasa tidak perlu untuk mengejar harta, karena dia merasa dirinya adalah fakir. Karena dia tahu bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya, Allah lah yang maha kaya. Jadi dia tidak akan berusaha untuk memperkaya dirinya. Kemudian dengan sikap sabar, tawakal, dan ridho, ini dapat mencegah seseorang merasa khawatir akan masa depan mereka, karena dia tahu bahwa Allah lah yang sudah merencanakan masa depan yang terbaik untuknya. Kemudian dengan ahwal, muraqabah, dan khauf, ini dapat meminimalisir maraknya kriminalitas. Karena dengan muraqabah seorang hamba merasa tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan khauf seorang hamba menjadi takut terhadap ancaman-ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia otomatis tidak akan melakukan aksi kriminalitas. Kemudian dengan mahabbah, roja, dan uns, dengan cinta kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, dengan merasa nyaman kepada Allah, ini akan memberikan seorang hamba sumber kebahagiaan sejati, dan dia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan itu apa, karena dia tahu bahwa cukup dengan mencintai Allah dia akan hidup bahagia. Kemudian ada tumakninah dan yakin. Dengan tumakninah dan yakin, di manusia otomatis akan merasa penuh kedamaian dan batin.
manusia tidak akan lagi merasa cemas, tidak akan lagi merasa depresi, entah itu berkaitan dengan hal apapun, karena dia sudah merasa cinta kepada Allah, dia tenang dengan adanya Allah, itu sudah membuat hatinya menjadi sangat damai. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan Abu Nasr As-Sarraj tentang solusi makom dan ahwal terhadap konflik-konflik yang ada pada era modern sekarang. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.